4. Tetap saja, berkencan dengan pria merupakan tantangan besar baginya. Apakah kamu mau minum kopi? Dia bertanya, mengubah topik pembicaraan. Ya. Cinta 1. Xavier melihat pak kecilnya meninggalkan ruangan. Seperti biasa dia menutup pintu, menawarkan privasi padanya. Anya selalu membuatnya penasaran. Sejak pertama kali dia bertemu dengannya lebih dari 4 tahun yang lalu, hingga hari ini. Dia bukan tipe wanita yang mencoba menarik perhatiannya. Itu adalah salah satu alasan mengapa dia mempekerjakannya. Selama 4 tahun mereka menikmati hubungan profesional. Dia adalah orang yang terus-menerus melintasi batas untuk mengenalnya. Ya, dia memiliki reputasi buruk. Dalam setahun terakhir dia tidak punya banyak pasangan karena perasaan yang dia miliki untuk Anya ini tidak hilang. Reputasi yang diperolehnya sebagai pria wanita telah diterima dengan baik. Di tahun-tahun awal hidupnya, dia tidak peduli tentang apapun selain menghasilkan uang dan bercinta. Itulah yang dia lakukan, meninggalkan jejak wanita di belakangnya. Bisnis dan seks baginya berjalan beriringan. Mengusap jarinya di sepanjang bibirnya, dia menatap bayangan dirinya yang membuka tempat ini. Itu diambil bertahun-tahun yang lalu oleh seorang teman yang telah meninggal. Dalam beberapa minggu, Xavier akan berusia 40 tahun. Dia memiliki kerajaan yang tidak akan diwariskan kepada siapapun. Ya, dia adalah pria yang memiliki segalanya, terlepas dari kenyataan bahwa dia tidak memilikinya. Dia tidak punya siapa-siapa. Tidak ada keluarga, tidak ada lagi teman, bahkan seekor anjing pun tidak. Dia tidak punya siapa-siapa. Bisnis, menghasilkan uang, dan itu saja. Sepanjang hidupnya dia telah berjuang untuk semua yang dia inginkan. Anak dari seorang pelacur, menarik dirinya keluar dari situasi sulit melalui panti asuhan. Dia telah melakukan segalanya, membenci semuanya, dan berjuang setiap detik setiap hari. Saat ini, detik ini juga dia menghasilkan uang. Jutaan dolar pergi dari A ke B lalu kembali lagi. Apapun yang disentuhnya berubah menjadi emas. Apa yang dulunya merupakan tantangan sekarang sesederhana tertidur. Xavier menginginkan sebuah keluarga. Dia menginginkan seorang anak. Putra atau putri, dia tidak peduli. Tidak ada rencana untuk mendapatkan keluarga. Dalam beberapa bulan terakhir, dia pergi ke acara bertanya-tanya apakah api masa lalu akan menjadi yang tepat untuk masa depannya, tetapi tidak ada yang cocok untuknya. Mereka memiliki rasa lapar yang sama akan kekuasaan, akan tempat mereka di dunia. Tak satu pun dari mereka cocok dengan peran menjadi seorang ibu. Mereka mungkin menjadi ibu yang baik bagi anak orang lain, tetapi tidak bagi anaknya. Anya mengetuk, memberinya waktu sedetik untuk menolak, lalu masuk. Sekali lagi, itu adalah sesuatu yang selalu dia lakukan bahkan ketika dia sendirian. Dia selalu perhatian. Ketika dia pertama kali memberinya pekerjaan, dan rekan-rekannya tidak menyukainya, Anya tidak melakukan apa-apa. Dia telah mengambil kotoran apapun yang ingin mereka bagikan. Dia mengaguminya untuk itu. Dia tidak pernah berkelahi, tidak pernah melakukan sesuatu yang dianggap agresif. Bahkan ketika beberapa wanita dari kehidupan pribadinya datang ke kantor dengan sikap yang sangat kotor, dia memperlakukan mereka dengan baik. Terkadang dia menganggapnya terlalu baik. Dia meletakkan cangkir di tatakannya.
Apakah ada hal lain yang Anda inginkan? Dia bertanya. Baginya itu adalah pertanyaan yang syarat muatan. Dia menanyakannya setiap hari. Apakah ada hal lain yang Anda inginkan? Ada yang bisa saya dapatkan? Apalagi yang Anda butuhkan? Begitu banyak pertanyaan. Namun hari ini, dia menginginkan sesuatu yang lebih. Itu saja. Dia mengangguk dan pergi. Pinggulnya yang penuh berayun dari sisi ke sisi. Dengan AC musim panas, kantor memiliki Anya telah melepas jaketnya. Dan dia harus melihat baik-baik lekuk tubuhnya yang bulat. Semakin dia percaya, semakin dia belajar tentangnya. Dia hanya tahu jauh di lubuk hati bahwa dia adalah wanita yang dia cari. Pergi ke mejanya, mengetik di komputernya, menarik pekerjaan file. 5 tahun lalu, berdiri di depan kamera tampak sangat jaringan, bahkan jaringan. Dia berusia 28 tahun, dengan rambut merah, mata hijau, dan di fotonya dia melihat bintik-bintik menyentuhnya. Rambut merahnya telah ditarik ke belakang menjadi kuncir kuda. Dia tidak pernah menurunkan resolusi. Itu baik dalam sanggul atau kuncir kuda. Ketika perusahaan mengadakan pesta, dia juga tidak minum. Memikirkan kembali selama 4 tahun terakhir, Anya tidak santai. Jam tangan yang dikenakannya, yang dibelikannya Natal lalu, dan dia tidak ingin mengambilnya meskipun mereka telah membelikan hadiah kecil untuk satu sama lain sejak dia menjadi panya. Itu hanya hal-hal kecil, gambar, buku, album atau sesuatu. Itu adalah tanda kenangan bagi seseorang. Dia menyukainya. Kemudian dia melihat sebuah jam tangan di toko perhiasan, dan dia tahu dia harus memilikinya. Dan itu akan cocok untuk Anya. Xavier tidak suka pergi ke toko perhiasan, tapi dia pernah ke sana, mencari hadiah. Dia awalnya berencana untuk membeli model yang akan dia berikan sebagai hadiah perpisahan. Tapi tentu saja dia malah mendapatkan kartu hadiah. Menutup arsip Anya di mana dia tidak mengetahui hal baru. Dia mengambil arsip di mejanya dan meninggalkan kantornya tepat ketika janjinya akan berjalan melewati pintu. Curtis, senang bertemu denganmu. Aku akan membawanya ke ruang konferensi 2, Anya. Apakah Anda membutuhkan saya untuk duduk? Ambil catatan. Tidak. Saya mendapatkannya dari sini. Terima kasih. Dia tersenyum dan berjalan menuju mejanya sekali lagi. Dia melihat pekerjaan yang dia berikan sebelumnya masih ada di sana. Dan dalam beberapa jam berikutnya dia memiliki beberapa janji. Memasuki ruang konferensi, dia memberi isyarat agar Curtis mengambil tempatnya. Apakah Pak Anda belum menikah? Dia adalah buah persik, kata Curtis. Dia seorang bintang. Sambil duduk, dia membuka arsip itu, dan langsung ke bisnis. Setiap kali dia membutuhkan beberapa fakta atau statistik, dia menelepon Anya. Dia segera membawa file-file itu. Tidak ada senyum atau obrolan yang tersisa dengan Curtis. Saya katakan, Anda adalah salah satu pria yang beruntung. Saya telah menghadiri beberapa pertemuan, dan Pak bisa menjadi masalah besar. Begitu juga para bos, kata Xavier. Saya telah menghadiri beberapa pertemuan di mana jelas-jelas pria itu mengacaukan Pak. Tapi kamu tidak mengacaukan milikmu. Apa masalahnya? Dia terlalu gemuk untukmu? Xavier duduk kembali, memelototi pria yang akan menandatangani kontrak bisnis $1 juta dengannya. Curtis adalah yang terbaik dalam hal perangkat lunak, dan dia menginginkannya di timnya.
Saya tidak suka Anda menghina Pak saya. Bahkan, aku akan bercinta dengan Anya jika dia memberiku setengah kesempatan. Dia jauh lebih berharga daripada bercinta dengan cepat. Saya minta maaf. Aku tidak ingin permintaan maafmu. Anda tidak akan mengatakan sesuatu yang begitu bodoh lagi. Apakah Anda mengerti? Ya, Pak. Dia melewati sisa pertemuan tanpa mengalahkan orang itu, meskipun dia menginginkannya. Setelah pertemuan itu selesai, dia menghabiskan sisa sore itu antara kantornya dan ruang konferensi. Anya tetap di mejanya, dan ketika pukul 6 sore tiba, dia datang kepadanya dengan setumpuk surat untuk ditandatangani. "Terima kasih," katanya, mengejutkannya. "Untuk apa?" Dia terus menandatangani namanya, percaya semuanya beres. "Aku, Erem, aku mendengar apa yang kamu katakan pada Curtis. Saya menghargai kata-kata baik Anda. Saya tahu itu tidak benar, tetapi saya tetap menghargainya." Dia memaksakan senyum, dan dia berhenti menulis. Menatap mata hijaunya, Xavier merasa sulit untuk berpaling. "Apa yang membuatmu berpikir aku tidak bermaksud begitu? Itu bukan sesuatu yang saya bayangkan pernah Anda pikirkan. Aku sangat tidak nyaman sekarang, jadi aku akan diam." Dia meletakkan penanya, dan menatapnya. "Apakah ada sesuatu yang Anda ingin saya lakukan?" Dia bertanya. "Duduklah," katanya. "Oh." Dia duduk di seberangnya, dan dia memperhatikan bagaimana dia mendorong roknya ke bawah untuk menutupi lututnya. "Saya harap saya tidak melewati batas. Saya tidak menyiratkan seks saja. Saya sedang memikirkan surat kabar." Dia terus mengoceh, dan dia melihat pipinya memanas. "Apa yang salah?" "Tidak. Saya tidak menghargai kata-kata keji atau nada suaranya. Saya yakin Anda pantas mendapatkan yang lebih baik. Dan, Anya, maksud saya setiap kata." Dia mengerutkan kening. "Itu tidak mungkin." "Kenapa tidak? Kamu wanita yang cantik. Aku tidak. Saya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan wanita yang Anda kencani." Xaverius tersenyum. "Tidak, bukan kau. Kamu jauh lebih baik." Bagian 2. Apakah dia tidak salah dengar? Anya menatap bosnya. Pria yang dikenalnya selama lebih dari 4 tahun, yang tidak pernah melampaui batas, menatapnya seperti ingin memakannya. Pada saat itu hubungan mereka antara majikan dan karyawan memudar.